warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian. Kemarin kita sampai di poin berapa ya? Adab-adab qada'ul hajat, buang hajat. Ya. Keempat ya. Ya. Ya? Oh, 8 ya. Ayyatajannaba dhillan nasi wa tariqahum wa mutahaddithahum. Ya. Adab yang ke-8 adalah menjauhi apa? Dhillan nas, tempat orang untuk berteduh ya. Ya, jadi jangan sampai buang hajat di tempat orang biasa berteduh. Jadi umpamanya ya, di situ ada tempat yang kalau pas panas biasanya orang pada berteduh di situ, ngiyup di situ. Ya, di bawah pohon atau di bawah tempat apa begitu yang orang suka berteduh. Wa tariqahum, dan jalan untuk lewat. Wa mutahadditsahum, dan tempat orang ngobrol-ngobrol di situ. Ya, orang berbicara, orang ya mungkin apa ya, kayak di sini gerdu gitu ya. Ronda, pos ronda, atau ya pokoknya jangan di tempat di situ orang banyak biasa ngumpul terus buang hajat di situ. Nah ini, tapi ya soalnya ada juga orang yang waton asal begitu ya. Ya, belet terus langsung neng pojokan gitu, golek ke cagak ya. Nah, biasanya langsung di situ. Nah, itu termasuk di antara adab yang harus dihindari. Ayyatajannaba dhillan nas wa tariqahum wa mutahadditsahum. Baik yang kecil maupun yang besar ya. Yang kecil aja masalah ya, apalagi yang besar. Alla yabula fi mustahimmihi wala fil ma'ir raqidi awil jari fa in kana fil mughtasali bi fala yukrahu al baulu fihi. Yang ke-9 adalah tidak kencing di tempat tempatnya dia mandi. Ini artinya yang kamar mandinya yang zaman dulu ya. Jadi kalau kamar mandi dulu itu ya tidak seperti sekarang ya. Sekarang ini kan begitu disiram terus hilang kan ya. Ya, beda kalau dulu itu ya harus pindah gitu ya. Buangnya di sini terus nanti mandinya pindah. Nah, begitu tidak satu tempat ya, karena memang bentuknya tidak seperti sekarang. Dan tidak di tempat yang airnya menggenang
atau airnya yang mengalir. Ya. Nah, kecuali kalau di tempat kamar mandi yang khusus ya, maka itu tidak masalah. Ya seperti sekarang ini kalau kamar mandi untuk buang air kecil gitu atau buang air besar kan sudah begitu disiram atau langsung hilang. Ya, artinya najisnya sudah tidak ada di situ. Alla yabula qa'iman, hendaklah tidak kencing dengan berdiri. Limunafatihil wiqar wa mahasinil adat. Ya, karena hari itu bertentangan dengan tradisi atau kebiasaan yang baik. Ya. Wali annahu qad yatatayaru alaihi rasyasah, atau dikhawatirkan ada pada bertebaran atau nyiprat kemana-mana. Fa idza amina minar rasyasi jaza. Jadi kalau aman, tidak khawatir kemana-mana, nyiprat kemana-mana ya, maka boleh. Ya. Jadi memang adabnya itu berdiri itu tidak boleh ya. Nah, kecuali kalau yang di dalam tertutup gitu ya. Nah, sekarang ini kalau di kamar mandi umum ya, toilet umum di hotel ya pada terbuka ya, dan semuanya pada berdiri. Makanya saya itu nggak pernah bisa itu ya kamar mandi atau toilet yang ke jejer-jejer itu ya. Hanya sekatnya pun juga tidak cek iso karo ngobrol kanan kiri gitu ya. Lah, itu etikanya tidak begitu, mestinya kalau anunya harus ditutup ya, artinya harus kamar mandi tertutup gitu. Nah, inilah jadi memang ternyata yang membuat men-setting toilet modern sekarang ini banyak orang ngaji fikih tadi ya bagi mereka kan ya biasa saja begitu. Nah, kalau orang yang ngerti ya mestinya tidak, itu ya ditutup lah, seperti ditutup kamar mandi. Nah sehingga pasti berdiri, itu mau duduk juga nggak bisa kan? Iya coba arep lumpuh ya, kan agak sulit gitu ya, terutama yang berdiri-berdiri yang di luar itu. Kecuali kalau yang masuk WC yang ada klosetnya ya pasti tertutup gitu ya. Nah yang repot lagi ya kalau saya pernah juga model-model ini, tapi dulu ya, ini pesantren dulu ya. Neng kamar mandi itu blumbang ya, Jawa gitu ya. Nah jadi terus orang no apa-apa nih gitu ya. Loh lagi atusnya kok koyo ngene iki piye? Ya ini zaman pondok pesantren dulu. Sekarang kayaknya sudah tidak model ya, tidak ada. Ya kamar mandinya ya satu-satu. Ya. Maka di dalam, kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi nggak ada kamar mandi berdiri model gitu. Semuanya tertutup. Ya. Di masjid kita nggak ada juga ya. Ya, adanya di umum, di mall, di hotel, di terminal bandara begitu. Tapi kalau di masjid saya kok ya belum pernah ketemu yang model berdiri begitu. Ya, model-model berdiri. Nah, ini
tidak sesuai dengan adab. Nah, jadi yang bagus juga ternyata secara kesehatan yang bagus itu jongkok. Ya, karena dengan posisi ketika buang air itu dalam posisi jongkok itu akan lebih optimal. Karena posisi kelepnya itu ya berdiri dengan ketika jongkok itu beda. Makanya adabnya itu dengan duduk atau dengan berjongkok itu ya tidak. Malah duduk itu juga kata dokter juga tidak bagus gitu ya. Yang bagus itu ya jongkok ya. Ya supaya biyen kena gitu ya. Ya. Supaya model zaman dulu. Makanya beberapa jamaah haji kita itu problemnya adalah ketika di hotel itu toiletnya kan semuanya duduk. Jadi orang betul sangat metu ya Ustaz. Akhirnya pernah kejadian nongkrong nang dhuwur gitu ya. Nah, itu resiko. Ya, kalau enggak ya kepleset itu bisa pecah itu. Dan beberapa kali kita itu ganti ke hotel 2,5 juta. Ya, gara-gara apa? Klosetnya pecah. Untung kalau orangnya ya enggak kena ya, enggak cedera gitu. Nah, kan sudah dikasih tahu ya. Kalau itu enggak boleh nongkrong di atas kloset duduk itu loh. Ya, nah mungkin dia enggak biasa gitu ya. Nongkrong dulu lah, bahaya kan itu kalau licin kan itu ya ininya. Nah, ini juga menjadi masalah. Ya. Apalagi yang saya sering kalau pas berangkat haji naik pesawat itu karena mungkin nggak diajari sama pembimbingnya. Ketika di pesawat kan ya toiletnya kan itu ya nggak ada apa namanya tanpa air kan, tanpa air namanya pakai tisu gitu ya. Ono sampai belajar ngisor itu. Itu jadi memang tidak terbiasa dengan ya kalau di manasik haji itu di salah satu di antara materi adalah di pesawat ya. Berwudu di pesawat atau buang air di pesawat itu diajari begitu supaya nanti ketika di dalam perjalanan kan 10 jam naik pesawat nggak mungkin dia tertahan pipis ya. Kalau nahan tidak BAB mungkin, tapi kalau nahan pipis kayaknya nggak mampu 10 jam ya meskipun ada juga orang yang pokoknya nggak benar-benar nggak mau gitu ya, nggak ke toilet sama sekali 10 jam itu. Saya bilang ya mbah piye kuwi rasane ya. Nanti begitu turun langsung ya bingung boleh toiletnya. Alla yabula ayyuzila ma'ala as-sabilaini minan najasati wujuban. Hendaklah membersihkan atau menghilangkan najis yang ada di dua tempat keluar najis ya, ubul dan dubur ya, depan belakang, jalan depan belakang wajib ya, wujuban bil hajari dengan batu ya. Ini kalau dulu ya dengan batu ini kan karena memang nggak ada zaman semono itu belum apa yang ada di ya waktu itu yang ada yang gampang gitu ya. Dulu tisu belum ada, kertas juga belum ada, kain juga. Ya, yang banyak kan batu ya udah dengan batu itu. Ya. Wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin. Dan apa saja selain batu yang
setiap benda padat yang suci. Ya. Qali'in lin najasati yang bisa menghilangkan najis, laisa lahu hurmatan yang tidak tidak ada yang harus dijaga kesuciannya atau kehormatannya, au yuziluha bil ma'i faqat, atau menghilangkan najis itu cukup dengan air saja. Au bihima ma'an, atau dengan kedua-duanya. Ya, jadi idealnya itu najisnya dibersihkan dulu dengan batu gitu ya, terus baru dengan air. Atau salah satunya. Ya. Makanya orang membersihkan dengan batu saja itu suci. Nek wong Jawa nek ngarani napa? Peper. Nah, nek ora ngerti peper berarti wong anyar. Peper namanya ya. Ya, itu bisa dengan batu atau dengan apa saja yang padat ya, yang udah padat, yang itu untuk menghilangkan. Nah, kemudian setelah itu dengan air atau salah satunya. Maka kalau orang dengan tisu itu apakah sudah suci? Sudah. Ya. Kalau dengan ditambahi setelah tisu tambahi dengan air, ya lebih sempurna lagi. Itu. Tapi seandainya dengan air saja atau dengan tisu saja, maka itu juga sudah suci. Ini memang orang biasa. Ya, jenengan bar BAB terus mun dikek tisu tok. Rasane ya piye ora kepenak itu. Wong biasa nganggo tisu basah. Ya kadang-kadang diselingi pakai tisu basah ya. Ya tapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu ya mau enggak mau ya. Ya. Nah, ini secara hukum sah. Jadi bar pipis terus kemudian menganggo tisu terus kemudian tayamum. Ya. Sah enggak salatnya? Sah. Ya, kenapa? Karena najisnya sudah hilang. Menghilangkan najis baik itu dengan air ataukah dengan benda padat ya, yang dapat memiliki sifat menghilangkan najis. Yang penting tidak barang benda yang itu terhormat atau artinya ya tidak pantaslah kalau untuk dipakai itu. Contoh umpamanya ya, kertas ada tulisannya, ada ayatnya, ya nggak boleh. Apa buletin Jumat gitu ya. Atau kertas-kertas itu tentang buku agama gitu ya, suwean kayak gitu, nggak boleh. Ya. Atau benda padat, ya. Apa mamane jadah garing, ya. Atau roti kering gitu ya. Itu kan benda padat juga ya. Tapi itu kan makanan, ya. Dia itu muharramah, artinya itu dimuliakan. Ya. Jadi tidak sepantasnya loh. Panganan kok tinggal ngono kan gitu ya. Nah, maka itu enggak boleh. Ya, walaupun umpamane duwe nganggo apa ya nganggo kerupuk kok apa jadah garing atau apalah pokoknya ya. Itu enggak boleh. Bangsa makanan-makanan enggak boleh dipakai untuk istinja. Nah, atau hal-hal yang lain ya. Yang itu dalam agama disebut dengan laisa lahu hurmah ya. Jadi yang dia itu dijaga kemuliaannya. Nah, yuk terus kangelan berapa ki orane mung pejise tiga. Oh, tidak boleh juga ya. Ya, walaupun bare iki kok yo pejise dicuci diumbah, tapi kan yo masuk
dhuwur kok dienggo kaya ngono ya ora wangun gitu. Ya, begitu. Jadi itu yang harus dijaga. Au yuziluha bil ma'i faqat au bihima ma'an ya. Dengan air saja, dengan batu atau tisu saja, atau dengan kedua-duanya. Nah, orang barat itu tidak terbiasa dia pakai air. Maka kalau di barat toiletnya itu toilet kering. Jadi sama sekali enggak, kerannya itu enggak ada. Di hotel-hotel bintang 5 biasanya begitu. Toilet itu ya mengonone mung tisu tok. Ya. Nanti kalau ada air di wastafel yang lain untuk cuci tangan kan gitu ya. Tapi yang untuk di WC-nya di toiletnya itu enggak ada. Karena mungkin kebiasaannya mereka begitu. Ya. Nah, orang kita ini kan kalau ora siram sak nganggo apa? Ember ya, ora marem toh. Ya, gitu. Nah, jadi kadang orang Indonesia itu boros air. Ya. Kata orang Mekah itu kalau jamaah haji yang menempati rumahnya dulu disewakan, nah, orang Indonesia mesti banyunya kurang terus. Nah, orang Arab itu paling sehari maksimal mandi sekali. Ya kadang 3 hari sekali. Orang Indonesia sedina ping 3 aja sih. Nah, airnya ya habis sebenarnya. Padahal air di sana air beli kan, air laut itu ya, air laut disuling. Jadi semua air yang ada di Arab Saudi itu dari laut. Ya, air laut disuling gitu, jadi air untuk konsumsi cuci kamar mandi. Nah, makanya sebenarnya ya karena teknologi ya, tidak ada kekurangan air. Jadi mau kering nggak ada. Mekah itu kan nggak ada sumber air. Ya di Mekah itu dan di sana nggak boleh orang itu gawe sumur tuh nggak boleh. Nah, makanya gawe sumur itu sama tuh minyak. Ya jadi airnya semuanya di drop pakai tangki-tangki air itu. Jadi hotel-hotel itu di tangki-tangki air diambil dari mana Jeddah itu ya. Jadi Laut Merah itu ada perusahaan pabriknya besar gitu, terus kemudian dialirkan di kota-kota sana. Nah, kecuali kalau yang diminum, nah itu baru dari air Zam-Zam ya. Dan air Zam-Zam itu hanya hanya untuk diminum saja. Ya, tidak boleh dipakai untuk wudu juga, hanya diminum. Ya, kalau ada pas di Masjidil Haram itu kan ada tempat wudu di dalam. Ya. Dan ada keran air Zam-Zam. Ya, itu kalau kita pas di keran Zam-Zam kok wudu itu dimarahi sama jaga rusak-rusak itu ya. Nah, dibilang kalau wudu jangan ini wudu yang di sana yang karena itu beda airnya. Kalau yang di Zam-Zam ini kan memang hanya untuk minum. Nah, jadi drinking water. Jadi nek ana wudu nang kono diseneni karo India Bangladesh ya petugasnya ya. Allah yastanjiya biyaminihi tanzihan laha an mubasyaratil aklar. Yang ke-12 adabnya adalah untuk tidak istinja dengan tangan kanan. Ya, agar terhindar dari secara tangan kanan ini dihindarkan dari menyentuh najis. Ya. Nah, jadi makanya adabnya itu tangan kiri yang dipakai. Ayyudallika yadahu ba'dal istinja'i bil ardi. Nah, ini zaman dulu lah ya. Setelah orang itu membersihkan, maka hendaknya tangannya itu digosokkan ke tanah. Zaman semono ora ono keran ya. Ya.
atau enggak ada air. Gimana caranya? Yudallika ba'dal istinja bil ard. Ya, jadi nek tangane baranu taruh di tanah. Au yaghsilha bisabun. Nah, kalau ada sabun maka dibasuh, dicuci dengan sabun. Wa nahwihi liyazula ma allaqa biha minar raihatil karih. Nah, supaya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Nah, jadi itu apa namanya? Karena ada teman yang pernah ke pedalaman Papua. Orang sana ini kan belum tahu caranya cebok itu. Mungkin juga nggak pernah cebok ya. Pokoknya kudu pipis ya nang pinggir jalan langsung ya. Nah, sama lah gitu. Jadi mereka belum mengenal adab-adab seperti ini. Itu katanya kalau salaman, habis salaman itu 3 hari itu baunya nggak hilang-hilang katanya. Ya, ini yang daerah pedalaman ya. Kalau yang daerah pedalaman yang betul yang masih orang pakai kuteka, orang belum ya. Tapi ya, itu dulu mungkin ya, sekarang rata-rata sudah maju dan tidak ada lagi orang pakai koteka itu aja udah. Saya berapa kali ke Papua itu udah gak ketemu orang pakai koteka kan. Malah neng Yogyakarta malah ketemu nang Kusumanegara. Asrama ya. Nah, pas demo. Ya, nah jadi ini ya. Tapi luar biasa sekarang ya, tentu dengan perkembangan orang banyak sudah ada WC, sudah ada ini. Allah yang ke-14 ayyad duha farjahu wasarawi lahu bil ma'i idza bala liyadfa'a an nafsihi al waswasah. Untuk menyiram ya kemaluannya dan juga celananya dengan air apabila basah untuk menghilangkan rasa was-was. Nah, jadi mamanya ini tadi nyiprat ora gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya udah disiram aja. Disiram, diteles. Maka tidak perlu lagi ada was-was, ada keraguan-keraguan. Famata wujida balalan qala hadza atharun nuzhi. Nah, sehingga kalau dia merasa kisi teles ki apa ki? Nah, teles ki mau mergo berarti siram. Sehingga tidak ada was-wasah atau was-was kek najis. Kek itu kena percikan pipisnya. Begitu sudah disiram maka yang basah itu adalah karena air yang disiramkan. Yang ke-15. Ya, karena orang was-wasah ini penyakit ya. Jadi saya dulu pernah punya teman yang dia terkena was-wasah. Setiap kali wudu itu berkali-kali bolak-balik wudu. Bentar lagi rumoso batal lagi, wudu lagi gitu ya. Nah, kalau orang itu sudah sampai 3 kali, 4 kali itu berarti was-wasah. Kaya-kaya metu meneh gitu ya. Bar pipis kaya-kaya mak cerit metu meneh gitu ya. Nah, apa kita lesah? Makanya dalam fikih itu kalau orang setelah itu disiram dengan air supaya apa? Supaya rasanya kok teles apa? Ah, teles banyu malu. Ya, gitu. Supaya menghilangkan was-was. Ya. Was-was itu bahasa Arab, was-wasah. Was-wasatun. Ya. Artinya was-was, keraguan-keraguan. Nah, maka harus hilang. Was-was itu nggak boleh dituruti. Orang kalau menuruti rasa was-was itu jadi ibadahnya ragu terus. Ya. Apalagi nek imam kan repot ini was-was. Ya, mau sahabara.
Ya, maka orang was-was nggak boleh jadi imam. Ya. Ayyuqaddima rijlahul yusra fit dukhuli, mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk. Fa idza kharaja, maka apabila keluar, fal yuqaddim rijlahul yumna, maka hendaklah mendahulukan kaki yang sebelah kanan. Jadi masuknya kiri, keluarnya kanan. Tsumma liyaqul ghufranak. Kemudian ketika keluar, setelah itu membaca doa. Ghufranak, ghufranaka. Ya. Ini yang versi doa pendek. Ya. Jadi tidak gampang ya. Nek ono sing pendek ngopo sing dawa. Gitu ya. Nek dawane kan ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Spek pendek ya, ghufranak. Ghufranak ya. Ini biasanya cah nom-nom iki senengane golek sing enteng-enteng ae. Itu ngene ghufranak ngono wis oleh kok. Dawa-dawa banget ya. Nah, itu. Ya tentu kalau orang hafal, orang ya yang bisa doanya lengkap itu ya dibaca sampai lengkap. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ya. Ghufranak artinya apa? Aku mohon ampun kepada. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah, aku mohon. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit, azhaba anni, yang telah menghilangkan dariku al-adza, penyakit, gangguan. Ya, karena orang kalau nggak bisa buang hajat ya sakit perutnya itu. Berapa? 800.000 kan gitu ya. Nah, makanya kalau kita itu bisa buang air itu alhamdulillah. Nah, makanya nun sewu mamanya di majelis itu kok tiba-tiba ada orang nahan terus kentut ya. Ya jangan wah bisa ngentut itu alhamdulillah, ora iso ngentut itu nggo ning rumah sakit larang ya. Jadi ya ora usah nesu-nesu ngamuk-ngamuk. Sapa iki sing ngentut? Digoleki ya gitu ya. Ya namanya juga sudah enggak tahan ya kadang-kadang ya kelewat ya. Tsumma liyaqul ghufranak, maka kemudian membaca ghufranak. Baik. Itu adab-adab, di sini ada 15 adab-adab yang terkait dengan qada'ul hajah. Berikutnya sunanul fitrah. Ya. Sunnah fitrah. Ya. Fitrah itu apa? Fitrah itu artinya Islam. Ya. Fitrah asal, fitratallahi, fitrahnya Allah menjadikan manusia ini di atas fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Qad ikhtarallahu sunanan lil anbiya alaihi salam. Allah telah memilih untuk para nabi itu sunnah-sunnah ya, kebiasaan para nabi. Wa amarna bil iktida'i bihim fiha. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau ya, sunnah-sunnah yang diaturkan oleh para nabi itu. Wa ja'alaha min qabil asy-sya'air, dan Allah menjadikannya di antara syiar-syiar allati yaksuruha, yang banyak terjadi, liyu'rafa biha atba'ahum, supaya diketahui oleh para pengikut-pengikut para nabi rasul itu. Wa yatamayyazu biha an, dan supaya membedakan
an ghairihim dari kaum yang lain. Wa hadhil khisal tusamma sunnal fitrah. Nah, hal-hal sunnah-sunnah itu, kebiasaan para nabi-nabi itu disebut dengan sunnahul fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Ya, wa bayanuha fi mayali. Nah, penjelasannya berikut. Jadi apa saja yang merupakan sunnah, kebiasaan, jalan yang dilakukan oleh para nabi-nabi dulu. Ya, jadi apa yang dilakukan mereka kita ikuti, kita tiru, kita contoh. Apa itu fitrah sunnahnya para nabi? Pertama al-khitan, ya, yaitu khitan, sunat ya. Ya, khitan. Nenong kene nanti begem, pongsupit ya. Itu kalau pas hari liburan biasanya antrinya panjang. Ya. Al-khitan wa huwa qat'ul jildatil lati tughattil khasyafah li alla yajtami'a fiha al-wasakh, yaitu memotong bagian kulit yang menutupi kelamin agar supaya tidak kotoran ya ngumpul di situ. Waliyatamakkana minal istibra' minal baul, dan supaya ketika kencing itu bisa tuntas. Ya. Ini orang kalau enggak sunat itu mesti nek pipis orang, nah saya piye coba? Mesti jangan sisane. Jangan jerone kuwi kan. Ya, ya di dalam kulitnya itu. Ya. Ya. Makanya dalam Islam itu diwajibkan khitan. Ya. Kenapa? Karena kalau dia nanti pipis dia pasti enggak bersih. Ya. Makanya orang Yahudi itu khitan syariatnya. Ya. Orang Yahudi atau orang Nasrani juga yang masih berpegang teguh kepada kitabnya mereka, itu mereka juga dikhitan. Ya, sama dengan Islam itu memang sunnahnya para nabi-nabi sejak dulu. Nah, kalau nggak khitan ini berarti itu dia nggak mengikuti kitab sucinya atau nggak ada agamanya. Ya, makanya sebenarnya untuk melihat orang itu melu agama apa kita kan ini sunat ora. Ya, ada orang sunat berarti dia orang melu agama. Ya. Makanya kalau mungkin orang di selain Islam, Yahudi dan Kristen kan, ya mungkin mereka enggak kita. Wali alla tangkusu ladzatal jima'i wa hadza bin nisbati ila rajuli. Nah, ini yang terakhir ini juga bedanya khitan dengan tidak itu kaitannya dengan masalah hubungan seksual. Nah, itu juga ternyata hikmahnya bahwa dengan khitan itu Allah menjadikan hubungan seksual suami istri itu akan lebih baik daripada yang tidak. Ya. Apalagi ini kan oleh dokter dipelajari. Orang-orang yang terkena kanker kulit atau kanker rahim dan seterusnya itu salah satunya adalah karena ora sunat. Nah, berarti kan banyak kemungkinan bakterinya ya nggak bersih. Ya, di situ. Nah, ketika mereka hubungan suami istri itu bisa menjadi penyakit. Nah, maka bisa menyebabkan kanker rahim, macam gitu ya. Nah, maka ternyata bahwa syariat ajaran Nabi itu memang dari Allah gitu ya. Nah, dan manfaatnya baru orang meneliti itu baru di zaman sekarang ketika ilmu kedokteran maju.
Nah, makanya biasanya apa solusinya? Sunat, kan sunat. Nah, gitu. Dan ya yang belum sunat orang gede pun tidak masalah sekarang ya. Ada yang sunat orang loro loh. Ya, nah zaman biyen kan sunat itu dadak nganggo apa kayak sepet. Sepetnya dibalik ini juga gandel sarung ini taleni gitu ya. Zaman biyen ya. Malah dulu pakai itu apa sembilu ya. Kayak pring itu loh. Ya, itu nah ini Pak apa ya sing bagian nyunat itu namanya apa? Belum ada mantri zaman dulu itu ya. Mantri sekarang bong ya. Ya. Kalau di daerah timur namanya Pak Salak ya. Ya. Ya itu ada yang pakai itu pakai ya pakai bambu itu ya. Oke, ini zaman biyen ini. Saiki yo do wedi bisa. Nah, sekarang maksudnya sekarang anak-anak itu karo ndelok apa? Delok HP wae ngerti-ngerti wis rampung gitu ya. Nah, itu ora kroso. Yang kedua, jadi pertama khitan itu termasuk di antara sunnah fitrah ya. Yang kedua al-istihdad wa nadful ibt wa huma sunnatani yujzi'u fihima al-halqu wal qassu wan nadfu. Istihdad itu artinya membersihkan rambut yang ada di sekitar kemaluan. Ya. Itu sunnah hukumnya. Ya. Wa nadful ibti dan mencabut bulu ketiak. Ya. Wa huma sunnatan keduanya adalah sunnah yujzi'u yang cukup dengan fihima al-halq dicukur dikerok. Ya, kalau al-halq itu berarti dikerok bersih. Wal qassu atau dipotong, dipendekkan, mungkin tidak sampai bersih gitu ya, dipotong pendek. Ya. Wan natfu atau dengan natf, ya natf itu artinya dicabut. Nah, kalau untuk ketiak ya itu natf atau qas. Ya. Tapi kalau istihdad itu tidak dianjurkan untuk dengan dicabut. Ya. Lah, ya memang ada anunya sendiri. Kalau natful ibti itu, nah, dan itu diteliti oleh dokter. Saya pernah diskusi dengan dokter ahli penyakit dalam gitu ya. Ya, jadi enak kalau kita ini punya apa namanya ya ustadz ya dia juga mubalik juga gitu, tapi dia dokter spesialis penyakit dalam konsultan. Ya, jadi ilmunya, nah itu katanya ternyata ada penelitiannya, jurnal ilmiahnya itu ada. Ya, kenapa yang ini tidak boleh dicabut, yang ini dicukur begitu. Nah, itu penting. Dan ternyata luar biasa zaman dia Nabi kan ada penelitian itu. Nah, sudah tahu seperti itu. Nah, sekarang nek ora ilmiah ora gelem gitu. Ono jurnale mau ilmiah ya ono gitu. Biyen-biyen iki ora usah sahabat angger Nabi ngongkon ngene lakoni. Dadak kakek takon ya. Nek sekarang itu wong saiki kan do ngeyel-ngeyel. Nek ora ngerti ndi jurnal ilmiah ndi referensine. Nah, do gaya ya. Ya. Ternyata Islam zaman Nabi itu sahabatnya dikongkon Nabi lakoni rasa kagak takon. Ya, rasa kagak omon-omon. Istilah sekarang. Ya, nggih. Mudah-mudahan sunnah-sunnah ini kita bisa laksanakan. Berikutnya nanti kita lanjutkan yang keempat dan seterusnya yang ke-8. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.